Halo Tubers, selamat malam. Apa kabar kalian? Semoga tetap dalam kondisi baik ya. Malam ini entah kenapa ya tiba-tiba terlintas ingin sekedar melintasi jembatan Suramadu. Padahal sebenarnya juga menurut aku sih biasa-biasa aja. Jadi tiap kali aku mau bikin video itu biasanya selalu aku rencanakan sehari sebelumnya. Tapi emang benar juga, ingat channel ini aku buat dari semua yang aku lihat, aku dengar, juga aku rasakan. Untuk menemani kesepian ini sambil jalan aku mau sedikit berbagi cerita, atau boleh juga dibilang pandangan aku tentang bagaimana belajar hidup dari jalan raya. Mungkin dalam hati kalian bertanya, kenapa harus jalan raya? Memang apa yang keren? Toh setiap hari kita cuma numpang lewat di jalan raya. Nah, menurut aku itu kata kuncinya. Kita cuma numpang lewat. Tanpa kita sadari sebagai manusia, perjalanan hidup kita kan dimulai saat kita mulai rendang-rendang perut seorang ibu ya. Dan beberapa bulan kemudian kita bisa merasakan bagaimana kejamnya dunia. Semakin hari kita semakin tumbuh, belajar 1, 2, 3 hal dan terus bertambah pengetahuan kita tentang isi dunia. Saat sudah mulai memahami beberapa hal, kita manusia akan mulai masuki dunia kerja. Tahap paling kejam menurut aku ya. Beberapa kali gagal, bangkit, sukses, dan gagal lagi. Ya, akhirnya kita bisa sedikit beristirahat, mempersiapkan diri untuk kembali. Saat itulah kita manusia biasa disebut tua ya. Saat ini kebetulan aku ada di tahap paling kejam ya. Aku mulai berpikir, mencoba melihat sekitar, dan ternyata memang aku sangat familiar dengan namanya jalan raya. Aku kadang merasa lebih baik tidur di rumah daripada harus berada di jalan raya. Ya, anggap aja rumah adalah awal, jalan adalah prosesnya. Kemana kita pergi, yaitu tujuannya. Hidup juga seperti itu ya, kita lahir adalah awalnya. Kehidupan setelah mati adalah tujuannya. Di jalan juga banyak hal yang bisa kita lihat, banyak hal yang bisa kita dengar, dan banyak sifat yang bisa kita perhatikan. Di dunia ini kita cuman lewat ya. Di jalan raya kita juga cuman lewat. Saat lewat jalan raya kita bisa milih banyak jalan ya, bisa menentukan banyak tujuan, bisa mengambil banyak keputusan. Ya, salah satu contoh, kalian keluar dari rumah lah dengan tujuan berangkat kerja. Kalian bisa memilih jalan macet atau dekat, atau jalan sepi tapi lumayan jauh. Saat di jalan kalian juga bisa memilih mau berobos lampu lalu lintas dengan banyak resiko, atau pilih berhenti untuk cari aman. Di jalan kalian juga bisa memilih untuk berkendara pelan-pelan atau gaspol ranco. Ya, semuanya pilihan itu pasti berkaitan dengan hasil yang nanti kalian dapatkan. Hidup pun juga gitu, kita bisa milih nanti mau jadi apa, orang yang sukses atau orang yang bahagia gitu. Semua pasti punya resiko, dan semua pasti ada akibat di kemudian hari. Jadi manusia itu sebenarnya sangat menyenangkan ya, jika kita punya imajinasi dan pemikiran. Ya, intinya gak usah pedulikan kata orang lah. Bahkan Einstein dan Thomas Alva Edison ya, yang dulu juga dicaci karena pemikiran dan imajinasinya. Tinggal bagaimana aja kita membuktikan pemikiran dan imajinasi itu akan menjadi sesuatu atau hanya terbuang sia-sia. Tapi kalian harus ingat ya, bahwa
Tuhan tuh gak menciptakan apapun tanpa manfaat. Jika sekarang kita atau kalian belum bisa berimajinasi, mulailah belajar sesuatu dari jalan raya. Manfaatkan apa yang ada dan jangan memandang satu hal sebagai sesuatu yang tidak berguna. Oke Tubers, itu salah satu cerita atau pandangan yang bisa aku bagikan untuk kalian tentang bagaimana belajar hidup dari filosofi jalan raya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan mendengarkan video ini. Pastikan kalian sudah subscribe dan klik tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Untuk terus menemani perjalanan ini, sedikit info ya tentang jembatan Suramadu ini. Jembatan ini adalah jembatan terpanjang ya di Indonesia saat ini. Kalau nggak salah dulu pun pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati dan diresmikan kalau nggak salah tahun 2009 oleh Presiden SBY. Untuk kalian yang belum pernah melintasi jembatan Suramadu ini, tak perlu khawatir lagi karena sejak tahun 2018 atau ya kurang lebih 2 tahun ini, jembatan ini digratiskan ya, jadi gak perlu bayar lagi gitu. Dulunya sih kalau nggak salah motor 15.000. Jadi sebenarnya kalau malam hari jembatan Suramadu ini terlihat cantik ya. Kalau lampu-lampu yang berada di menara jembatan ini yang berwarna-warni menyala, jadi cukup menarik buat pelintas ini. Tapi sayangnya lampu-lampu ini nggak menyala setiap hari ya, hanya hari-hari tertentu saja. Bahkan kalau siang hari, kalau kita melintasi jembatan ini, kita bisa mendapatkan pemandangan yang cukup menarik ya. Kita bisa melihat Selat Madura dari atas jembatan, atau lautan yang mengelilingi kita kanan kiri. Ya, kayak bisa menikmati sensasi terbang di atas laut gitu. Sebaliknya kalau kita memandang arah ke Surabaya ya, kita bisa melihat Batu Jelas Peva Jayamaya, Pantai Ria Kenjeran, dan sesekali kita bisa menyaksikan kapal yang sedang berlayar di bawah jembatan Suramadu. Oke Tubers, nggak terasa aku sudah sampai. Aku harus putar balik lagi ke arah Surabaya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sekali lagi pastikan kalian sudah subscribe dan klik tanda loncengnya agar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan kalau kalian ingin aku mengunjungi suatu tempat di Surabaya, silahkan tinggalkan komentar di bawah dan kasih masukan buat aku kunjungi minggu depan. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.